Hai negeriku, di setiap sudut kulihat wajah kusut, bau busuk tajam merasuk, lalu lalang kecoa tak kenal takut. Angin menyeretmu kesana kemari, menusuk hidung yang bernyawa. Kumbang-kumbang enggan hinggap lagi, keindahan alam tak tampak teduhnya. TK Alam Al-Ghifari dengan bangga mempersembahkan operet yang berjudul Impian Negeri Sampah. Di suatu pagi yang cerah, matahari mulai menyapa dengan hangatnya. Bunga-bunga tersenyum lebar dengan kesegaran embun menghiasi putik-putiknya. Angin meraba pelan dengan kesejukan khas bau pagi. Geliat desa mulai sedikit menampakkan aktivitas keramaian. Sudut-sudut negeri saling menyahut dengan nada-nada berbeda. Salah satunya di sudut negeri dekat sungai, tampak ada nada gemuruh gaduh pertikaian mulut. Hei Bu, jangan buang sampah di sungai ini dong. Rumahku itu rumah panggung di tepi sungai ini. Terus, emangnya kenapa? Sampahmu itu nyangkut di penyangga rumahku. Alah, gitu aja Bu. Sesama tetangga itu harus maklum. Gawat loh itu. Sampahmu yang nyangkut ini jadi bikin banjir di negeri kita. Ngerti gak? Bu Atun mulai berbicara dengan nada yang tinggi. Lah, kalau masalah banjir itu bukan salahku saja. Kayak kamu gak pernah melakukan saja. Jangan nuduh ya. Kamu ya dikasih tahu malah ganti nuduh. Kamu juga sama. Sampahmu kau buang di hutan tepi desa. Bukankah sampahmu juga turut andil dalam membuat banjir? Alah, sok merasa paling benar. Ih, kamu dibilangin ya. Kamu juga. Dari jauh nampak seorang pemuda tampan dengan badan tegap yang sejak tadi asyik main yoyo mulai memperhatikan pertengkaran kedua ibu itu. Semakin lama, mungkin karena penasaran apa yang diperdebatkan kedua ibu itu, sang pemuda mulai menghampiri keduanya. Bu, kenapa bertengkar? Tanya pemuda itu. Hei, kamu yang salah. Kamu yang salah. Kamu. Ibu-ibu itu saling menyalahkan. Sang pemuda mulai bingung menghadapi kedua ibu itu dan kelihatan putus asa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Stop Bu, berhenti. Aku nggak paham kalau gini terus. Jawab sang pemuda.
Kamu yang salah. Tiba-tiba ada suara ibu dari sebuah rumah yang dekat dengan sungai. Mereka itu mempermasalahkan bencana banjir dan longsor yang sering terjadi di negeri ini. Itu semua salah raja muda yang beberapa tahun terakhir memimpin negeri ini. Sang pemuda itu sangat terkejut mendengar ucapan ibu tadi. Perlahan ia mulai beranjak meninggalkan pertengkaran ibu tadi yang tak kunjung usai. Ia mungkin beranjak pergi untuk pulang. Pintu istana negara yang besar dan megah tiba-tiba terbuka. Sang pemuda mulai melepaskan atribut-atributnya. Sang pengawal istana tiba-tiba langsung memberi hormat. Ternyata pemuda tampan itu adalah seorang raja muda yang dibicarakan ibu tadi. Sampai di aula kerajaan, sang raja memanggil penasehatnya. Pengawal, panggilkan penasihat kerajaan. Siap, Tuan. Beberapa saat kemudian, datanglah penasehat kerajaan dengan lari tergopoh-gopoh. Iya, Tuanku Raja. Ada yang bisa saya bantu? Apakah banjir dan longsor yang selama ini selalu terjadi di negeri kita itu diakibatkan karena pencemaran sampah di sana sini yang banyak menumpuk di sudut negeri kita? Iya. Benar sekali, Tuanku. Kenapa kamu tak pernah bilang kepadaku, hai penasihat kerajaan? Penasehat menjawab dengan terbata-bata. Ia dibayangi perasaan takut karena masalah ini adalah tanggung jawabnya. Saya mengira Raja masih terlalu muda untuk memikirkan masalah seperti ini.
Maafkan saya, tuanku. Baiklah. Tapi kamu harus tetap menerima hukuman dengan menyelesaikan masalah ini hingga tuntas. Siap, tuanku raja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ar-Rum ayat 41. Setelah kejadian itu, Raja Muda nampak murung. Dia tidak bisa tidur berhari-hari, memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Maklum, dia adalah Raja Muda yang baru kali ini memikirkan masalah seberat itu. Raja sebelumnya meninggal dan mewariskan tahta di usia putra mahkota yang masih muda. Hingga beberapa hari kemudian, sang raja nampak mempunyai sebuah gagasan
dan kembali memanggil sang penasehat kerajaan. Pengawal, panggilkan penasihat kerajaan untuk menghadap padaku sekarang juga. Siap, Tuan. Sang pengawal memanggil sang penasehat. Siap, Tuanku Raja. Saya siap melaksanakan perintah. Buatlah sayembara, mencari para ahli-ahli di negeri ini untuk menyelesaikan masalah yang tengah terjadi. Bagi yang berhasil, akan aku angkat menjadi staf ahli di negeri ini. Siap, Tuanku Raja. Laksanakan. Sang penasehat kerajaan bersama para pengawal mulai menyebarkan woro-woro sayembara itu ke pusat keramaian seperti pasar dan menempelkan surat sayembara itu di dinding yang mudah dilihat masyarakat. Seminggu kemudian berlalu. Datanglah 3 pemuda ke aula istana menghadap sang raja. Pemuda yang pertama berkacamata, pakaian rapi, nampak sangat berpendidikan. Pemuda yang kedua penampilannya seperti seorang koboi yang banyak berpetualang. Sedangkan pemuda yang ketiga berbadan kurus namun terlihat bersemangat. Assalamualaikum, Tuanku Raja. Saya Valen. Saya Maestro. Saya Bondan. Waalaikumsalam. Selamat datang para pemuda-pemuda terbaik, terpandai di negeri ini. Langsung saja. Seperti sayembara yang tentunya sudah kalian baca dengan seksama, aku ingin mendengarkan gagasan-gagasan cemerlang dari masing-masing kalian. Kalau gagasan dari saya adalah mengusulkan untuk mengharuskan kepada masyarakat untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dipakai, sehingga mengurangi sampah yang harus dibuang. Oke kalau begitu. Saya berpikiran bahwa mengumpulkan dan mencoba mendaur ulang sampah-sampah yang terkumpul menjadi bentuk baru yang lebih bermanfaat, seperti sisa daun dan sisa makanan yang menjadi pupuk, dan bahan-bahan plastik yang dilebur menjadi bentuk-bentuk baru yang bisa dimanfaatkan penggunanya. Sangat menarik. Kalau kamu? Menurut saya itu simpel, Tuanku Raja. Kita harus mengurangi, bahkan tidak menggunakan produk-produk yang menghasilkan sampah-sampah. Masuk akal juga. Bagaimana menurutmu, wahai penasihat kerajaan? Ketiganya idenya sangat solutif sekali, Tuanku Raja. Sehingga sangat susah jika harus memilih salah satu. Raja terdiam sejenak. Kemudian berkata,
Bagaimana kalau kita satukan ketiga ide mereka dalam satu konsep yang aku cetuskan, yaitu 3R, reuse, recycle, dan reduce, yang kita wadahi dalam Bank Sampah Negeri. Sangat setuju, Tuanku Raja. Reduce, reuse, recycle, sebut saja 3R untuk atasi sampah hingga jadi berkah. Kurangi buang sampah, juga penting memilah. Gunakan kreasimu, manfaatkan sampah. Kita bisa merubah sampah jadi berkah untuk kita semua. Bumi bersih, hidup pun nyaman. Ayo semua reduce, reuse, recycle sampah. Gunakan tas belanja kapanpun kau belanja. Coba pakai kembali, tak perlu yang baru. Rubah sampah organik untuk suburkan tanah, dan sampah non-organik untuk didaur ulang. Kita bisa merubah sampah jadi berkah untuk kita semua. Bumi bersih, hidup pun nyaman. Ayo semua reduce, reuse, recycle sampah. Oh yeah. Yo, yo. Ayo, 3R. Kini sudah saatnya kita rubah perilaku dengan melakukan 3R. Masalah sampah berlalu, kurangi sampah sekarang, pilah sebelum dikumpulkan. Organik dan non-organik, mari kita rawat bumi. Ayo semua 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle, sebut saja 3R untuk atasi sampah hingga jadi berkah. Kurangi buang sampah, juga penting memilah. Gunakan kreasimu, manfaatkan sampah. Oh ya, kita bisa merubah sampah jadi berkah untuk kita semua. Bumi bersih, hidup pun nyaman. Ayo semua reduce, reuse, recycle. Kita bisa merubah sampah jadi berkah untuk kita semua. Bumi bersih, hidup pun nyaman. Ayo semua reduce, reuse, recycle sampah. Oh yeah. Reduce, reuse, recycle sampah. Reduce, reuse, recycle sampah. Reduce, reuse, recycle sampah. Bagaimana dengan kami? Siapa yang menjadi pemenangnya, wahai raja? Kalian bertiga adalah pemenang. Semua aku angkat menjadi staf ahli negeri ini. Bagian kepengurusan bank sampah.
Ketiga pemuda itu sangat bahagia dan saling berpelukan. Hari Minggu, kumpulkan semua warga negeri ini di alun-alun negeri kita. Kita umumkan, himbau, dan sosialisasikan program bank sampah ini kepada semua warga penjuru negeri ini. Bank sampah ini aku beri nama Bank Sampah DSA Al-Ghifari. Minggu yang direncanakan tiba juga. Semua warga telah berkumpul di alun-alun negeri pagi itu. Raja naik podiumnya dan menyampaikan woro-woro. Bagaimana rakyatku? Setuju. Dan rakyat menyambutnya dengan meriah. Bertahun-tahun berlalu, negeri itu menjadi negeri yang indah, bebas dari pencemaran dan tumpukan sampah. Raja bahagia dan rakyat makmur sejahtera. Ayo kita